Shalom. Kita bersyukur pemirsa bisa berjumpa kembali melalui mimbar online pada saat ini. Dan saya akan mengajak kepada pemirsa untuk mengikuti perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang saat itu singgah atau istirahat di desa Betania. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa, mohon berkat supaya firman ini bisa menjadi berkat, menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah pimpin kami sehingga kami boleh menayangkan melalui mimbar online ini firman Tuhan. Semoga ini bermanfaat untuk kami semuanya, terutama para pemirsa di mana saja berada. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami. Tuhan Yesus hadirlah bersama kami. Sebagaimana Engkau memimpin murid-murid pada 2000 tahun yang lalu, pimpinlah kami pada saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat. Amin. Pemirsa, satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan dari Galilea menuju ke selatan, ke Yehuda, yaitu ke Yerusalem. Namun singgah dulu di satu desa yang bernama Betania. Nah, dalam Alkitab ada dua Betania. Yang satu Betania dekat Betfage, itu dekat di wilayah Yehuda. Tapi Betani di sini, Betani yang dekat dengan Sungai Yordan, di mana mereka beristirahat di situ, yaitu di rumah Lazarus. Kita baca selanjutnya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Di sini Tuhan Yesus dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan bersama Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia, yaitu Yudas, memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dia pegang. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku itu. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Pemirsa, dari perikop ini kita pelajari beberapa watak manusia, yaitu termasuk watak kita. Yang pertama watak Maria, watak Marta, watak Yudas. Baik, kita pelajari apa yang dilakukan oleh Marta. Marta melayani. Marta mempunyai karunia atau talenta keramah tamahan. Kita bisa bandingkan dalam Lukas 10 ayat 33 sampai ayat 42. Marta melayani tamu, terutama gurunya yaitu Yesus. Dia memang punya talenta itu, senang melayani, menjamu. Dan Lazarus turut makan menurut ayat yang kedua dari ayat yang kita pelajari tadi. Yang berikutnya adalah watak Maria. Maria ini suka berkorban. Dia
tidak segan-segan untuk mengorbankan hal yang mahal yang dia punyai. Nah, Markus 14 ayat 3 juga mencatat minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Kalau saja itu dijual bisa laku 300 dinar. Kalau 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja, seorang buruh, maka bisa kita hitung berapa nilainya itu. Katakanlah sekarang ini buruh tukang batu misalnya 100.000 sehari. 100.000 kalikan 300 bisa kita hitung sekitar 30 jutaan. Ya. Hanya dipecahkan untuk mengurapi kaki Yesus. Ya. Ini watak Maria rela berkorban. Watak Yudas, dia mengkritisi hal ini. Kalau itu dijual seharga 300 dinar, kan bisa untuk membantu kaum miskin. Itu lebih berarti. Itu pikir dia. Tapi Alkitab tadi mengatakan bahwa hal itu dikatakan bukan karena Yudas mengasihi orang miskin, tetapi dia ingin menggunakan kesempatan itu karena dia sudah terbiasa mencuri uang atau korupsi dari uang yang dia pegang, ya, kas yang dia pegang. Jadi rupanya Yudas ini adalah pemegang uang kas dari 12 murid Yesus itu. Ya. Jadi Yudas mengkritisi pekerjaan Tuhan. Ya. Ayat 4 dan 5 tadi. Motifnya bukan untuk peduli kepada orang miskin, tetapi korupsi. Ayat yang ke-6. Bagaimana tanggapan Yesus mengenai ini? Tuhan Yesus mengetahui semua isi hati dari Marta, Maria maupun Yudas. Yesus menghargai Marta yang sibuk, menghargai pekerjaannya. Dia ingin menjamu orang yang dihormati, dan itulah yang dia bisa kerjakan. Memang Marta kurang tekun dalam pelajari firman Tuhan dibandingkan dengan Maria. Maria dari Yesus datang sampai nanti pergi, duduk bersimpuh mendengarkan kata-kata Yesus. Karena ini adalah kesempatan yang berharga. Dan Yesus pun menghargai sikap dari Maria ini. Maria pun mengorbankan apa yang dia miliki. Minyak narwastu yang sangat mahal. Minyak narwastu ini diimpor dari India. Ya. Jadi sangat mahal. Maria mengurapi Yesus bukan di kepalanya, di menurut Yohanes, tapi di kakinya. Kenapa? Hal ini menggambarkan kerendahan hati Maria. Maria tidak layak untuk mengurapi Yesus, untuk mengurapi kepala Yesus. Dia cukup menyiramkan minyak tadi di kaki Yesus. Kemudian Maria menyeka minyak tadi yang di kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, kebiasaan orang Palestina saat itu, seorang perempuan yang bersuami atau yang baik-baik tidak pernah dia menguraikan rambutnya. Rambut selalu ditutup, dikerudungi. Nah, ini menunjukkan bahwa Maria rambutnya itu diurai, sehingga hal ini banyak yang menafsirkan bahwa Maria itu mempunyai reputasi yang kurang baik. Tapi Yesus tahu itu semuanya. Yesus tahu. Ya. Malah di dalam Injil Lukas disebutkan pada waktu Maria ini sedang menyeka dengan rambutnya, Simon berkata di dalam hatinya, kalau dia seorang rabi yang benar, tentu dia tahu siapa wanita ini. Dan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Simon. Maka Yesus langsung
langsung mengatakan dengan perumpamaan orang yang berhutang. Orang yang berhutang sedikit dan banyak, lalu duanya dibebaskan. Mana yang lebih bersukacita? Tentu orang yang berhutang banyak. Demikianlah dengan Maria tadi. Dia merasakan dosanya lebih banyak. Dan dia bersyukur oleh karena Yesus, Lazarus saudaranya bisa dihidupkan, disembuhkan. Jadi ini kesempatan buat Maria untuk bersama-sama dengan Yesus mendengarkan sabdanya. Yesus menemplak Yudas secara halus. Dikatakan apa? Maria melakukan ini karena dia sudah tahu penguburanku sudah dekat. Tapi kalau orang miskin itu akan selalu bersama dengan kamu sampai akhir dunia nanti. Akan selalu ada orang miskin. Tapi untuk bersama dengan Yesus itu tidak selamanya bisa. Oleh karena itu Yesus menghargai Maria yang memprioritaskan kebersamaannya dengan Yesus untuk mendengarkan sabdanya. Ya. Itulah watak-watak yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Banyak orang yang sibuk tapi kurang memperhatikan firman Tuhan seperti Marta. Banyak yang rela berkorban seperti Maria. Maria tidak peduli apa kata orang. Mau dikatakan apa saja tidak peduli. Yang penting ini kesempatan buat saya untuk memberikan yang terbaik untuk Yesus. Masalah tafsiran dari orang lain dia tidak peduli. Masa bodoh. Yang penting ini kesempatan baik buat saya bersama dengan Tuhan Yesus dan memberikan yang terbaik untuk Yesus. Yang terbaik yang dia miliki adalah minyak narwastu tadi. Pemirsa, masih ingat cerita lama bagaimana orang yang mengasihi itu ditunjukkan dengan pengorbanan. Ada suami istri orang Kristen yang baik, tapi hidupnya miskin. Hidupnya miskin. Namanya Della, istrinya. Suaminya bernama Jim. Mereka sangat mengasihi. Mereka miskin harta, tapi kaya kasih sayang. Menjelang Natal, mereka akan memberikan hadiah masing-masing. Tapi uang tidak ada. Jim ini memiliki jam atau arloji pemberian atau warisan dari orang tuanya yang dibuat dari emas. Jadi sangat mahal buat dia dan sangat dihargai pemberian orang tua ini. Della mempunyai rambut yang panjang ya, sampai di tumitnya kalau diuraikan. Jadi itulah kelebihannya. Nah, untuk membuat kejutan, Della berpikir, saya akan membelikan sebuah kotak perak untuk tempat jam suami saya. Dia pergi ke tukang salon kalau sekarang, rambutnya dipotong, dijual. Maka hasil penjualan rambut tadi dibelikan kotak tadi, dibawa pulang. Nah, Jim waktu pulang dari kerja, dia juga ingin membelikan waktu kerja, dia ingin membelikan hadiah untuk istrinya. Dia tahu istrinya mempunyai rambut yang panjang, sering dibuat apa itu bahasa Jawanya gelungan atau konde apa aja. Ya, itu menggunakan hiasan-hiasan rambut. Nah, dia ingin membahagiakan istrinya. Jam tangan satu-satunya yang mahal tadi, dia belikan semacam tusuk konde yang dibuat dari intan permata yang sangat mahal. Nah, lalu dia pulang. Alangkah kagetnya Jim ini. Kenapa? Karena Della rambutnya sudah pendek. Ya. Lalu mereka membukakan hadiahnya masing-masing. Della memberikan kotak perak untuk jam. Lalu
C. Memberikan susuk konde yang dibuat dari intan permata yang sangat mahal. Tapi jamnya sudah ada, rambutnya sudah ada. Mereka saling berpelukan. Itulah kasih sayang memerlukan pengorbanan. Itulah yang dibuat oleh Maria kepada Yesus berkorban. Pemirsa, bagaimanakah dengan kita? Apa yang sudah kita buat untuk Yesus? Sudahkah kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Yesus? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Ya, kita untuk menyatakan kasih kepada Yesus harus memberikan yang terbaik. Yang terbaik apa? Itulah hidup kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus supaya Dia pakai dan bisa memuliakan namanya. Mari kita berdoa sekali lagi, biarlah kita dipakai oleh Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah berfirman kepada kami, mengajarkan kepada kami watak-watak yang harus kami miliki. Kami telah belajar watak Marta yang suka menjamu. Kami belajar watak Maria yang rela berkorban. Dan kami juga belajar tentang watak Yudas yang suka mengkritisi. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang rela berkorban untuk Engkau, karena Engkau sudah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Kami mohon berkat untuk para pemirsa. Berkati para pemirsa saat ini. Bagi yang sakit Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Bagi yang bimbang lemah iman, kuatkan imannya Tuhan. Bagi pemirsa yang ingin berbakti kepada Tuhan, mengorbankan apa yang dia miliki, terimalah pengorbanan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan pemerintah kami, bangsa kami. Berikan damai sejahtera, supaya dengan damai sejahtera ini pekerjaan Tuhan bisa lancar. Yesus segera datang untuk selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.